Kata Rasulullah dalam hadisnya, inna faslama baina siyamina wa siyam ahli kitab aklu sahar. Sesungguhnya pembeda antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Jadi kalau ahli kitab itu puasanya nggak pakai sahur, Pak. Kalau umat Nabi, umat Rasulullah itu puasanya pakai sahur. Jadi sahur itu bukan cuma sekedar makan, tapi ada kesunahan di sana. Walaupun cuma air 2 gelas atau air 1 gelas, kita niatkan sahur itu sudah masuk sunnah. Sahur nggak harus dengan nasi. Sahur nggak harus dengan nasi. Boleh nggak yang lain? Boleh. Boleh pakai hamburger, boleh. Pakai kentang boleh nggak? Boleh. Yang penting dia makan atau minum pada waktu sahur. Itu hukumnya sunnah. Kata Rasulullah dalam hadisnya, tasahalu fa inna fis suhuri barakah. Sahurlah kalian karena pada waktu sahur itu terdapat keberkahan. Makanya orang yang sahur dengan yang tidak sahur itu siangnya pasti beda. Bukan semata-mata karena dia makan. Bapak bedanya, Bapak nih puasa Ramadan, sahur sama nggak sahur itu siangnya pasti beda bawaannya. Kalau sahur itu bawahnya agak enteng kita puasa. Kalau nggak sahur agak sedikit berat gelisah. Itu bukan karena kita nggak makan nggak minum, tapi nggak dapat keberkahan waktu sahur. Kayak kopi ya, jam 11. Kemudian sunnahnya lagi, akhirkan waktu sahur. Jam 1 udah sahur. Jam sakit jam 4 jam 1 udah sahur. Iya, takutnya bikin coba udah lama lagi. Satu lewat, Pak. Iya, usahakan sahur itu di akhir. Kalau buka di awal, kalau sahur di akhir. Itu sunnahnya gitu, jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Dalam hadisnya Rasulullah katakan, umatku senantiasa dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka puasa dan mengakhiri sahur. Ya, waktu sahur dimulai dari pertengahan malam terakhir dan berakhir beberapa saat sebelum fajar. Jadi waktu imsak itu waktu ikhtiar, ya, waktu lampu kuning. Tapi kalau sudah imsak masih boleh makan, masih boleh. Boleh, cuma itu waktu ikhtiar, ya. Waktu takutnya kita kebablasan. Maka usahakan kita sudah makan itu sebelum waktu imsak. Imsak itu waktunya 10 menit sebelum azan subuh. Ya lagi, waktu imsak itu kurang lebih 10 menit sebelum azan subuh. Dan waktu imsak itulah waktu ijabah doa. Waktu ijabah doa di waktu imsak. Kalau kita bangun agak kesiangan, misalkan subuh jam 4.30. Nah, kita bangun subuh jam berapa? Jam 4.30. Kita bangun jam 4.15 atau jam 4.10. Masih ada waktu kan? Segera sahur. Masih boleh. Kan lampu kuning masih boleh jalan nggak? Masih boleh. Cuman hati-hati. Kalau sudah dekat waktu subuh, jangan nyedong nasi 2 piring. Kagak menjam. Yang sekiranya kita dapat keberkahan sahurnya aja, ya cukup. Ya apa tuh? Ya kue lah. Kalau pokoknya yang bisa mencukupi waktu sampai aja. Di jangan itu bang puas 10 menit lagi bikin kopi dulu. Ya, tidak. Salah Pak Fitra. Kan itu pilihannya. Belum mau kopi kenapa mau makan kan gitu ya. Waktu udah 10 menit lagi nih, pilihan dua, mau makan nasi atau mau minum rokok. Bapak pilih mana? Biasa. Dan makan di undang kalian hingga terang bagi kalian benang putih dan merah tentang hitam. Nah, kalau dulu kan yang membedakan itu adalah sinar matahari. Jadi kalau sudah bisa beda antara benang putih dan benang hitam, berarti sudah terbit fajar. Itu maksudnya. Nah, kalau sekarang sudah masuk waktu isya. Kita sih sekarang sudah lebih modern lah, sudah lebih canggih lagi. Jadi kita bisa tahu waktu untuk puasa. Ya, itu beberapa hal berkaitan dengan puasa. Dan kemudian di dalam Ramadan ini
disunahkan untuk berbanyak apapun namanya qiyamul lail. Nah, ini kita bahas lagi tentang qiyamul lail. Qiyamul lail itu bisa dibilang sholat malam ya. Pertama kita bicara waktu. Kapan waktu qiyamul lail? Qiyamul lail itu dibagi tiga waktu. Pertama awal, pertengahan dan akhir. Atau sepertiga awal, 2/3 sepertiga akhir. Kapan qiyamul lail? Qiyamul lail dimulai sejak setelah sholat isya sampai menjelang subuh. Itu waktunya qiyamul lail. Cuma ada qiyamul lail pertama sepertiga awal. Sepertiga awal itu kapan? Diperkirakan dari habis isya sampai kurang lebih jam 10-11. Itu sepertiga awal. Ada sepertiga kedua ya, atau 2/3 itu sekitar jam 12 sampai jam 2-an. Nanti sepertiga akhir jam 2:30 sampai menjelang fajar. Nah, itu waktu-waktu qiyamul lail. Nah, qiyamul lail itu kita berarti menghidupkan waktu malam dengan cara sholat. Pertanyaannya, berapa lama kita sholat, berapa kali kita sholat, bagaimana cara sholat qiyamul lail? Nanti kita bahas sedikit ya. Kita juga akan memahami perbedaan antara 11, 23 dan sebagainya. Untuk qiyamul lail, sholat malam itu kita bisa bedain. Ada yang namanya sholat qiyamul lail, ada yang namanya tahajud. Beda ini. Ada yang qiyamul lail, ada tahajud. Dua-duanya sholat sunat dikerjakan setelah isya. Sekali lagi, dua-duanya baik qiyamul lail maupun tahajud dikerjakan setelah isya. Bedanya, kalau dia belum tidur maka disebutnya qiyamul lail. Kalau dia sudah tidur berarti disebutnya tahajud. Sekali lagi, sholat sunat dikerjakan setelah sholat isya. Kalau sholat itu dikerjakan sebelum tidur, mau jam 12, jam 1, jam berapapun, dia belum tidur, itu disebutnya qiyamul lail. Kalau dia sudah tidur, habis sholat isya dia tidur, bangun malam, itu disebutnya tahajud. Walaupun belum masuk jam 1, jam 2, baru jam 11, itu pun disebutnya tahajud. Kenapa? Karena sudah tidur. Baik, itu kita bisa bedain. Yang kedua, berapa rakaat? Hadis mengatakan, kata Rasulullah, sholatul laili masna masna. Sholat malamlah kalian 2 rakaat. Bukan 2 rakaat doang. Kemarin ada kita ngalamin kita. Jadi sholat malam itu 2 rakaat. Kata Rasulullah, kalau kamu khawatir nanti masuk terbit fajar, maka tutuplah dengan witir 1 rakaat. Hadisnya begitu. Nah, kalau kita lihat hadis ini pemahamannya, qiyamul lail kan dimulai dari habis isya sampai menjelang fajar. Kalau habis isya kita sholat di 2 rakaat, terus selesai 2 rakaat, terus selesai 2 rakaat sampai menjelang subuh, kira-kira dapat berapa rakaat? Banyak. Jadi sebenarnya tidak ada bilangan pasti jumlah rakaat qiyamul lail. Sekuatnya. Cuma Rasulullah kasih indikator. Kita takutnya capek, udah 2 dulu kerjain. 2 rakaat kerjain. Oh, masih kuat, tambahin 2 lagi. Masih kuat, 2 lagi, terus begitu. Sampai kita merasa lelah, udah mulai capek, tutup dengan 1. Jangan witir. Nah, berdasarkan hadis tadi, jadi qiyamul lail enggak ada batasan rakaat. Sekuatnya. Makanya ada orang yang sholatnya 11, ada 23, ada 36, ada 48. Bahkan akar ulama orang soleh itu sholatnya bisa 100 rakaat semalam, bisa 200 rakaat. Karena begitu cara kerjanya. Karena memang hadisnya qiyamul lail atau sholatul lail